Oke, semangat pagi. Mana semangatnya nih yang muncul baru beberapa orang. Hai Valen, good morning. Kiansi, good morning. Reska, good morning. Oke. Let me start to call your name one by one. Oke. Adrian, Mandy, Aiko. Present, Miss. Oke. Bianca. Yes, Miss. Oke, Bianca, thank you. Sherin. Yes, Miss. Oke, Sherin. Everyone, kita akan mulai. Boleh pimpin doa, Sherlyn? Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa berkumpul di Zoom pagi ini untuk belajar bersama. Masih ada yang ingat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tekanan pada saat cair? Siapa yang masih ingat? Ya, Sherin. Kedalaman dan Kedalaman, very good. Satu lagi? masa jenis. Masa jenis, very good, Sherin. Ya, jadi tekanan saat cair itu dipengaruhi oleh kedalaman saat cair itu sendiri dan masa jenis. See my screen, everyone? Yes, Miss. Oke, yap. Nah, thank you. Kita lihat, ternyata hari ini kita mau belajar tentang hukum Archimedes. Bapak Archimedes ini menemukan hukumnya yang akan kita pelajari, ya. Itu berawal dari ketika dia diminta tolongin oleh seorang raja. Ya, raja kan pasti punya mahkota ya. Akhirnya Pak Archimedes datang ke raja nih, dia menunjukkan. Archimedes bawa emas murni yang beratnya sama dengan mahkota. Ketika dimasukkan dalam air, kalian bisa amati, ini ada wadah yang berskala. Ketika mahkota dimasukkan, ternyata air yang tumpah itu 2 garis yang panjang ini ya. Tapi ketika yang emas dimasukkan hanya 1,5 garis. Wah, berhasil deh Archimedes menunjukkan bahwa ternyata mahkota raja itu tidak terbuat dari emas murni. Belajar hari ini, yang pertama kita mau tahu apa sih hukum Archimedes itu. Ya, terus kita mau menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang masuk dalam air itu terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Punya satu wadah, apakah terlihat jelas di kalian? Ini ada botol, di dalamnya ada sebuah tabung reaksi. Apakah terlihat? Lihat, Miss. Terlihat ya. Apakah ada bagian tabung reaksi yang muncul di permukaan? Iya. Ada, iya. Kalau Miss Ani tekan botolnya, ini kan ada permukaannya di atas. Apakah tabung reaksinya akan makin ke atas atau tabung reaksinya akan turun? Atas. Ke atas. Lihatlah ketika saya tekan botolnya. Dan lihat ini air yang di dalam tabung reaksi ya. Ini tidak penuh ke atas. Kita lihat. Airnya bertambah, masuk ke dalam tabung reaksinya. Dan ternyata saudara-saudara, tabung reaksinya ke bawah. Ketika Miss Ani lepaskan lagi tekanan dari botolnya, tabung reaksinya akan kembali ke atas. Ini namanya neraca Cartesius. Jadi apa yang Miss Ani tampilkan ini menunjukkan, oh benda itu ada yang terapung, bisa melayang, dan juga bisa tenggelam. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini dimanfaatkan loh. Ya, jelasnya kita mau lihat bagaimana sih terapung, melayang, dan tenggelamnya suatu benda di dalam saat cair. Kita akan lakukan praktek. Sudah siapkan alat dan bahannya? Boleh ditunjukkan ke kamera. Nah, atau kalau misalnya kameranya kalian bisa ditundukin, diarahkan ke meja, silahkan diperlihatkan karena kalian mengerjakan secara individu. Ya, silahkan dilihat lembar kerjanya di Google Classroom. Ya, Valen? Nanti kerjain metodenya, eksperimennya nanti off kamera apa nanti di videoin atau nanti langsung di Zoom? Oke, langsung di Zoom ya. Oke, Langsung Valen di Zoom. langsung di Zoom. Kalau misalnya kameranya bisa diarahkan kayak gini, langsung diarahkan ke meja, jadi kelihatan. Jadi itu ya,
kerjainnya sambil open cam ya, Bu? Iya, sambil open cam. Jadi Miss Ani sambil langsung amati karena kalian kerjakannya sendiri-sendiri ya. Oke, sudah terima semua lembar kerjanya? Sudah? Aiko sudah? Miss Ani coba sharingkan. Ya, Miss Ani coba sharekan lembar kerjanya. Ini semua sudah terima ya? Nah, jadi hari ini kita mau mengerjakan percobaan tentang hukum Archimedes, menentukan peristiwa terapung melayang tenggelam suatu benda. Muncul di permukaan berarti dia terapung. Kalau dia masuk ke dalam air berarti dia melayang. Kalau nyampe ke dasar berarti dia tenggelam. Posisinya baik sekali seperti Aiko. Ya, itu sudah bisa terlihat jelas. Waktunya 20 menit. Itu sudah percobaan dan sampai menyelesaikan. Aiko. Saya izin ke toilet dulu ya, Miss. Saya takut tuh. Boleh, silahkan. Hati-hati kalau praktikum di meja ya, nanti airnya tumpah, jauhkan dulu device-nya. Ya, kayak Kiansi juga nih. Oke, Kiansi. Silakan lakukan percobaan. Sepuluh menit lagi kita selesai ya. Yang sudah selesai, alat dan bahannya nanti dirapikan lagi. Kameranya yuk, kita mau dengerin dari Aiko dulu. Silakan Aiko, silakan mengamati. Sudah kelihatan ya, Miss? Ya, sudah. Oke. Analisa hasil percobaan dari tabel. Yang ini dijelasin ya, Miss? Oh, silakan. Jika keterangannya hanya air, maka posisi telur akan ada di dasar airnya, seperti di gambar tersebut. Oke. Yang kedua adalah jika ada 10 sendok makan larutan garam, maka telur akan di permukaan air, di atas gitu. Oke. Kalau ditambahin 5 sendok makan lagi, ya juga di permukaan air, di atas. Oh, oke. Bagaimana posisi telur di dalam gelas saat air ditambahkan larutan garam 10 sendok makan dan 15 sendok makan? Jawabnya, telurnya naik atau mengapung ke atas permukaan air. Kedua adalah, apa fungsi garam dalam percobaan tersebut? Garam menambahkan massa jenis air sehingga air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada telur. Ketiga, hal apa saja yang mempengaruhi terapung, melayang, dan tenggelam suatu benda? Menurut saya, massa jenis, densitas suatu benda, dan volumenya. Jadi dari praktikum ini saya mengetahui bahwa yang mempengaruhi terapung, melayang, dan tenggelam suatu benda adalah massa jenis, densitas, dan volume suatu benda. Dalam praktikum, garam dapat menambahkan densitas air yang membuat air memiliki densitas yang lebih besar dibanding telur, sehingga telur mengapung. Dan dengan volume telur di dalam air, permukaan air akan naik. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you, Aiko. Yuk, kasih reaction boleh. Claps atau apapun. Yeay, great job, Aiko. Thank you so much. Renang kita itu bisa terapung atau berada di permukaan air. Bahkan kita juga bisa masuk ke dalam air, ya kan? Menyelam, seperti itu. Pernah nggak ngerasain ketika bantuin teman nih, ngajarin teman berenang? Gampang narik temennya. Atau kita gendong temennya lebih gampang ketika di air. Pernah? Oke, share itu kenapa? Kok lebih mudah? Dalam air, kalau kita berada di air, ternyata kita bisa mengangkat benda itu lebih mudah. Karena ada gaya apung atau gaya angkat air. Di Archimedes, benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam cair akan mengalami gaya ke atas
atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, Aiko juga sampaikan ada density-nya. Ternyata besar gaya apung juga bisa dipengaruhi oleh density atau massa jenis, percepatan gravitasi, acceleration due to gravity, and volume of the object. Volume benda yang tercelup ke dalam air. 3 keadaan benda di dalam air seperti yang kalian sudah lakukan tadi. Kalau dia floating, terapung, artinya ada bagian objek atau benda yang muncul di permukaan air. It means buoyancy force bigger than the weight of object, lebih besar daripada berat bendanya. Itu kalau dia terapung. Sedangkan ketika bendanya melayang atau berada di dalam air, melayang itu tidak selalu di tengah ya. Tapi dia masuk semua ke dalam air, berarti buoyancy force-nya equals to the weight of the object-nya. Bisa sama atau mendekati. Nah, yang terakhir, kalau dia posisinya tenggelam, berarti gaya angkat airnya atau buoyancy force-nya lebih kecil daripada gaya berat bendanya. Jadi massa jenis zat cairnya juga lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Nah, ini beberapa penerapan hukum Archimedes. Jadi di awal tadi ketika kita menggunakan neraca Kartesius, prinsip ini digunakan juga oleh kapal selam. Ya. Jadi kapal selam itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Ini ada, apakah suaranya terdengar anak-anak? Terdengar ya? Wow, akhirnya aku tahu bagaimana kapal selam dapat menyelam ke dalam laut lalu mengapung kembali. Kapal selam memiliki katup udara, udara bertekanan, lubang penggenang, dan tangki pemberat di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut, sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Dan untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut di sekitarnya. Sampai jumpa. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, anak-anak kita lihat satu soal. Nah, kita latihan yuk. Karena kita sudah selesai, ada soal yang perlu kalian kerjakan di rumah. Ya, Miss Ani tampilkan sebentar. Ini juga Miss Ani kirimkan di Google Classroom. Kalian bisa langsung kerjakan di sini karena ini bentuknya multiple choices. Kalian bisa langsung kerjakan. Lagi di hari Rabu. Berarti nanti kita akan bahas bareng, kemudian kita akan lanjut materi yang anak-anak. Terima kasih banyak kalian sudah mengerjakan. Terima kasih juga tadi perwakilan Aiko, keren. Yang mempengaruhi benda terapung, melayang, tenggelam adalah apa aja? Air Massa jenis air dan volume benda. Oh, volume benda. Oke, Valen. Terima kasih banyak, Valen. Ya, baik. Terima kasih buat semuanya. Kalian hebat. Kita selanjutnya adalah tekanan gas. Itu materi yang paling terakhir. Kita tutup kelas. Kita akan berdoa dulu. Boleh dibuka kameranya? Yes, thank you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami selama pembelajaran fisika tadi. Terima kasih sudah memimpin kita doa penutup. Baik, anak-anak terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Sukses buat kalian. Terima kasih, kalian hebat. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Oke, bye Nadine, bye Aiko, Sherlyn, Valen, Matthew, Devon, Resha. Bye.